بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bioteknologi. Yang akan kita bahas hari ini adalah bioteknologi modern dan kultur jaringan. Kalian pasti tahu kan buah kurma? Buah ini merupakan buah yang hidup di daerah Timur Tengah dan di daerah tandus. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, buah kurma ini dapat kita tanam di daerah tropis seperti Indonesia. Dengan perekayasaan gen pada kurma agar dapat bertahan hidup dan berbuah walaupun hidup di daerah tropis. Teknologi ini dapat kita namakan dengan teknologi kultur jaringan. Kultur jaringan ini memanfaatkan sifat totipotensi sel atau jaringan tumbuhan dengan menumbuhkan jaringan atau eksplan pada medium spesifik untuk mendapatkan tanaman yang identik dengan induknya. Selain kultur jaringan, ada juga bioteknologi modern. Bioteknologi yang menggunakan teknik manipulasi atau rekayasa genetika untuk mendapatkan makhluk hidup dengan sifat yang baru. Beberapa teknik dalam rekayasa genetika adalah teknologi plasmid, teknologi hibridoma, transfer gen, dan pengklonan dengan transfer inti. Rekayasa ini berkembang pesat semenjak ditemukan enzim retriksi atau pemotong gen dan enzim ligase atau penyambung gen. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah teknologi plasmid. Pemanfaatan plasmid atau DNA sirkuler pada bakteri untuk disisipi gen asing sehingga menghasilkan bakteri dengan sifat yang baru. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan insulin sebagai kebutuhan pasien diabetes mellitus dan klona bakteri. Yang kedua adalah teknologi hibridoma. Peleburan atau fusi dua tipe sel yang berbeda menjadi satu kesatuan yang mengandung gabungan kedua sifat gen sel. Hasil teknologi ini adalah antibodi monoklonal yang spesifik untuk melawan antigen tertentu. Nah, ini merupakan proses pembuatan antibodi monoklonal dengan menggunakan media mencit atau tikus yang disuntikan antigen agar terbentuk antibodi. Selanjutnya adalah transfer gen. Dapat dilakukan pada hewan dan tumbuhan, sehingga menghasilkan hewan dan tumbuhan transgenik. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah domba Trese. Susunya mengandung protein alfa 1 antitripsin atau ATT. Contoh lain pada tumbuhan misalnya dalam menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang tahan hama ataupun memiliki buah yang lebat dengan kualitas yang baik. Nah, ini merupakan contoh dari proses transfer gen untuk mendapatkan tanaman dengan sifat baru yang unggul. Selanjutnya adalah pengklonan dengan transfer inti. Teknik memasukkan inti sel donor ke sel telur yang inti selnya sudah dihilangkan.
sehingga individu yang dihasilkan memiliki materi genetik yang berasal dari satu individu saja. Teknik ini menghasilkan domba Dolly. Nah, ini merupakan proses dari cloning domba Dolly pada tahun 1996. Apakah kalian pernah melihat aneka buah dengan berbagai bentuk-bentuk yang unik, seperti bentuk buah semangka ini yang berbentuk kotak? Apakah ini merupakan hasil dari rekayasa genetika? Ya, jawabannya adalah bukan. Bentuk-bentuk buah yang unik didapat dari pencetakan ketika buah tersebut masih muda sehingga dapat berbentuk seperti apa yang kita inginkan. Sekarang kita bandingkan dengan buah semangka tanpa biji ini. Apakah buah semangka ini produk dari hasil rekayasa genetika? Ya, jawabannya adalah betul. Buah yang tidak memiliki biji itu merupakan hasil dari rekayasa genetika. Begitupun dengan buah yang memiliki warna yang tidak wajar, seperti semangka berwarna kuning atau melon berwarna oranye keemasan dan melon tanpa biji. Dari situ dapat muncul pertanyaan, apakah bahaya apabila dimakan? Nah, kita bahas dalam dampak negatif bioteknologi. Produk-produk transgenik belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena jika tanaman transgenik yang membawa gen asing melakukan persilangan dengan tanaman yang lain, maka menimbulkan dampak negatif juga bagi lingkungan dan apabila digunakan secara besar-besaran akan mengakibatkan erosi plasma nutfah atau punahnya spesies-spesies yang benar-benar asli tanpa rekayasa genetika. Yang kedua, produk transgenik yang dikonsumsi dikhawatirkan membawa protein baru yang bersifat toksik atau mengakibatkan alergi atau juga dideteksi sebagai zat karsinogenik yang akan menyebabkan kanker pada tubuh. Pekan depan kita akan melakukan ulangan akhir bab mutasi, bab yang kita pelajari pada awal pertemuan ke-1 dan ke-2. Kemudian kita akan melakukan persiapan rencana proyek bioteknologi. Jadi, pikirkan proyek apa yang akan kalian kerjakan secara individu. Misalnya, proyek dalam bidang pangan seperti membuat tempe atau yogurt atau membuat bahan olahan dengan prinsip bioteknologi. Ataupun kalian bisa melakukan proyek dalam bidang pertanian dengan membuat pupuk organik yang menggunakan teknologi bioteknologi konvensional. Cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.